Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, bulan yang kita sambut dengan hati yang terbuka ini adalah bulan yang diselimuti cahaya kasihnya. Bulan yang di dalamnya terkandung rahmat yang tak terhingga. Bulan yang membawa kita lebih dekat padanya, menghapus segala dosa dan membukakan pintu-pintu ampunan yang begitu lebar. Pada bulan ini, langit seakan bersaksi bahwa setiap doa yang dipanjatkan adalah langkah menuju pengampunan, dan setiap amal yang kita lakukan adalah jemari yang meraih rahmatnya. Sehingga sudah sepantasnya bibir ini basah dengan menyebut keagungan dan kebesarannya dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu pula kita mengingat dengan penuh rasa hormat kepada sang kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati dalam segala kebaikan, penunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan, penerang dalam kegelapan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Bulan Penuh Berkah dan Ampunan. Hadirin yang kami hormati, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang dipenuhi dengan berkah dan ampunan dari Allah. Di bulan ini, pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat. Inilah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah, memperbanyak berdoa dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 1-3. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya bulan Ramadan dan betapa banyaknya berkah dan ampunan yang Allah berikan di bulan ini. Di dalamnya terdapat malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah malam yang dipenuhi dengan rahmat dan ampunan. Sebuah malam yang seharusnya kita pergunakan dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, salah satu aspek utama dari bulan Ramadan adalah keberkahan dan ampunan Allah yang sangat melimpah. Selama bulan Ramadan, kita diberikan waktu untuk lebih dekat padanya, memperbanyak amal ibadah dan lebih sering berdoa. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosa umatnya yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam berpuasa Ramadan dengan iman yang penuh dan berharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Setiap amal yang kita lakukan dan ibadah yang kita jalankan dengan iman yang penuh akan dilipat gandakan pahalanya.
Bahkan dosa-dosa kita yang telah lalu bisa diampuni selama kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Hadirin yang kami cintai, selain berkah dan ampunan, Ramadan juga tempat melatih kesabaran, pengendalian diri dan kepedulian terhadap sesama. Dengan kita menahan diri dari makan dan minum, kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti orang itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Sudah jelas dengan penjelasan hadis Nabi ini bahwa dengan kita berbagi dengan sesama, terutama di bulan Ramadan, adalah bentuk amal yang sangat mulia. Dengan kita berbagi kepada orang lain, kita tidak hanya memperbanyak pahala, tetapi juga membukakan pintu-pintu berkah, ampunan dan kasih sayang terhadap sesama yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, di bulan Ramadan kita juga dituntun untuk lebih dekat dengan Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan di bulan ini kita juga dianjurkan untuk lebih sering membaca dan merenungkan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah tempat diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran menjadi sumber petunjuk hidup yang membawa kita pada kebenaran. Di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca dan memahami isi Al-Quran. Dengan kita lebih dekat pada Al-Quran, kita akan merasa semakin tenang dan mendapatkan petunjuk hidup yang lebih baik. Inilah bentuk berkah yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami cintai, sebagai penutup, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah, memperbaiki akhlak dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan penuh berkah dan ampunan adalah waktu yang penuh dengan keajaiban. Setiap doa yang tulus dan amal yang ikhlas akan membawa kita pada rahmatnya yang tak terhingga. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.